sudah menyapa kita sahabat MQ malam hari ini dengan guru kita Abu Faris. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. wabarakatuh, Kang Oh ya. Irfan. Masya Nah, Allah, Masya Allah. perdana kita berjumpa ya Iya, Kang Irfan betul ya. Abu Faris. Alhamdulillah, Ini perdana alamin. untuk berjumpa ya di melalui Iya, tautan Zoom ini. siap, siap. Kang Mohon Irfan sehat izin, ya? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah, Abu alhamdulillah. Faris sehat malam hari Baik, ini? panggil Abu Faris saja Oh ya, siap karena Abu. belum layak jadi ustadz. Baik, baik Abu. Ah, Baik, terima kasih Kang Mas, Irfan. Berjumpa ya, dengan sahabat baru artinya bertambah Alhamdulillah. saudara, bertambah kebaikan, bertambah rizki juga Kang Irfan. Masya Amin Allah. ya Allah. Siap, siap Apapun Abu. yang dihajatkan, yang diharapkan oleh Kang Irfan, semoga Allah membimbing dan mengabulkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Amin ya Alamin. Allah ya Rabbal Pun Alamin. begitu dengan sahabat pendengar dimanapun berada, yang saat ini sedang kesulitan income, kesulitan hati, sempitnya hati, baru gagal ta'aruf, ataupun ada hal yang lainnya. Semoga Allah memberikan ketenangan, kelapangan, dan nanti tenang saja ada takdir terbaik untukmu sahabat semua. Amin ya Allah ya Rabbal Amin ya Alamin. Allah ya Rabbal Alamin. Masya Sahabatku, Allah. Kang Irfan dan dimanapun berada, sahabat dimanapun berada, kita 2 bulan kurang lagi kita sudah berakhir di 2021. Ya. So pertanyaannya bagaimana dengan pencapaian kita? Apakah Iya. kita masih jatuh bangun dengan hal-hal yang biasa ataupun sudah berpikir ke depan? Oh, ini sebentar COVID, apa pandemi menjadi endemi, apa yang harus disiapkan? Kalau kemarin kita belum banyak yang bisa dikerjakan karena memang banyak berbagai keterbatasan, maka sekarang harus betul-betul disiapkan. Nah, sebelum itu mari kita evaluasi sahabat semua. Seperti biasa, Bu Paris sudah menyiapkan slide, sudah tayang juga di fanpage-nya Abu Faris, juga bisa di-download juga bagi sahabat yang mau menikmati ataupun menyimak slide-nya. Nah, Kang Irfan, seperti dengan sahabat-sahabat yang sebelumnya, Abu Faris mah kalau siaran selalu ada slide-nya direkam dan nanti diupload di fanpage-nya Abu Faris supaya ada arsip buat sahabat semua bisa diskusi continue bersama Abu Faris perihal meraih mimpi, dengan inspirasi-inspirasi kehidupan ini. Jadi tema kita adalah Masya Allah. tahun 2021 sebentar lagi antara perjuangan dan prestasi. Disebut perjuangan karena memang di tahun 2021 nuansanya hampir sama dengan 2020 20, ya. ya. Masih ada pandemi. Artinya keterbatasan masih ada. Bagi sahabat yang sedang kuliah tentu kuliahnya banyak online ya daripada tatap Nah, mukanya. ya. Malah belum mungkin ya di kampus, beberapa kampus belum sampai tatap muka. Di sebagian kampus sudah ada yang tatap muka juga. Nah, selanjutnya apalagi bagi sahabat semua Anda yang berkeluarga, ya para suami seperti halnya saya, perjuangan nih mengalihkan jalan rezeki dari yang dulu ke jalan rezeki yang sekarang. Artinya apa? Ada yang dulu bekerja jadi karyawan misalkan, nah, karena perusahaannya tidak move, tidak bergerak, akhirnya serabutan bekerjanya. Mari kita bersyukur karena Allah masih karuniakan usia untuk kita. Artinya apa ya? Artinya harus kita perbaiki. Yuk kita masuk ke slide selanjutnya. Jadi apa sih yang harus dievaluasi Abu? Yang harus dievaluasi apa yang dicapai? Kita list coba. Goals apa yang sudah dicapai? Misalkan contoh dari kajian Abu Faris selalu tinjauannya dua, tinjauan duniawinya apa, tinjauan ukhrawinya ataupun target akhiratnya itu apa. Selalu dua tinjauan seperti itu, sahabat Irfan dan sahabat dimanapun Ya. berada. Itu tinjauannya selalu itu. Jadi apa yang dicapai sampai dengan bulan November ini, apa yang sudah dicapai oleh sahabat semua. Wah, Abu masih jatuh bangun nih istiqomah tahajud, berarti harus diperbaiki dong. Nah gitu. Iya, iya Abu betul. targetnya dulu kan meningkatkan jumlah duha yang tadinya 2 harusnya jadi 4, yang 4 harusnya jadi 6, yang 6 harusnya jadi 8. Ternyata jatuh bangun juga Bu ya. Nah, berarti ada yang dicapai, ada yang tercapai. Nah, itu untuk kegiatan ataupun ukhrawi, kaitannya dengan ibadahnya. Lalu cek kembali dengan kegiatan-kegiatan yang kaitannya ke duniawi, gitu ya. Kaitannya tentang rezeki, karir, kaitannya tentang pasangan hidup begitu ataupun apapun itu Allah Iya. itu. Nah, Masya Allah. apa nih sahabat semua gitu ya, cek gitu ya. Ada jujur saja Abu Faris juga ada beberapa target yang meleset, ada beberapa plan yang tidak jalan, ya hadapi dengan penuh ketawakalan, ya namanya sudah ikhtiar, sudah mencoba, belum berhasil, ya ada kepuasan karena memang sudah ikhtiar. Kalau tidak ikhtiar, ada quote yang menarik. Yang menarik itu dalam kehidupan ini, kegagalan itu 50%. Artinya apa?
Kalau belum dicoba maka maka ada potensi 50% berhasil kan gitu, dan sahabat dimanapun berada. Tapi kalau misalkan kita tidak mencobanya, dijamin 100% gagal. Lah wong nggak dilakukan, gimana mau berhasil kan? Iya iya Begitu, betul. logiknya seperti itu teman-teman. Nah gitu sahabat semua. Nah lalu kita beranilah ya, cek-cek apa yang belum dicapai gitu ya. Cek beranikan diri gitu teman-teman. Abu ini tuh masih jatuh banget nih tahajud nih. Oh berarti harus ada yang diperbaiki. Misalkan polanya gitu, pola pengecekan jadwal sholat. Sekarang jadwal sholat subuh itu bergerak ke atas Kang Irfan. Jadi jam 4 lebih 3, Iya. jam 4 lebih 5 itu sudah. Dulu-dulu Nah, mah kalau jam 4 lebih 31 iya. mah masih oke-oke aja nih tahajud nih. Nih yang sekarang belepotan nih kita nih. Itu alarmnya belum dirubah sih. Harus dirubah dong alarm kita. Alarmnya lebih awal lagi bangunnya berarti. Nah, seperti itu teman-teman semua. Kita harus berani mengecek apa yang belum dicapai gitu ya. Yang sudah dicapai syukuri, tingkatkan. Yang belum dicapai kita kita harus betul-betul ancang-ancang nih. Untuk Paris sengaja lebih awal mengangkat tema ini untuk sahabat semua karena kita ini insya Allah menyongsong kehidupan yang insya Allah terutama ekonomi gitu ya. Uh, Kehidupan ekonomi insya Allah menghadapi yang lebih cerah lagi insya Allah ya insya Allah. Jadi teman-teman yang bergerak di dunia bisnis ya karena memang Abu Faris pun coach mentoring bisnis jadi teman-teman semua siap-siap nih ya siap-siap ya kemarin sudah mengasah gergaji maka siap-siap aktualisasikan praktikan teman-teman yang di dunia online oke. Nah, tapi siap-siap juga offline-nya juga harus bagus nih gitu Nah, teman-teman betul semua betul. offline-nya juga harus siap berkompetisi gitu teman-teman semua. Nah teman-teman yang kuliah juga siap-siap masuk nih Nah, siap-siap nanti Allah alam iya. bisawab apakah Januari ya ya berita-berita yang berkembang kalau memang harus tercapai dulu herd immunity gitu ya. Alhamdulillah secara global ini sudah menurun. Bagi Kang Irfan, saya tidak tahu Kang Irfan Ya, suka klub bola ataupun tidak nih Kang? sebenarnya tertarik Ustaz cuman Abu cuman tidak terlalu apa Iya, ya, tidak terlalu kurang, excited begitu. kurang begitu mengikuti Iya, ya. kurang begitu Nah kalau mengikuti. teman-teman yang mengikuti sepak bola tuh di Liga Inggris, Liverpool yang ngebantai 5-0 lawan MU Aduh. itu stadionnya penuh gitu. Artinya apa? Artinya sudah tidak menggunakan masker karena Nah, memang iya. sudah herd immunity di sana sudah bagus begitu teman-teman semua. Jadi artinya apa? Insya Allah kehidupan ke depan terutama dari bisnis juga sudah membaik lagi. Abu Faris pun Amin. alhamdulillah beberapa agenda sudah offline dengan syaratnya hanya memperlihatkan sertifikat vaksin. Selesai. Nah, teman-teman semua jangan terjebak dengan pepesan kosong dalam hidup ini. Misalkan contoh, betul kita memang tidak setuju misalkan perubahan-perubahan kebijakan dari pemerintah. Ya ikuti boleh untuk pengetahuan, tapi terjebak dengan diskusi di pepesan kosong tuh maksudnya gini ya Irfan. Kalau misalkan kita hari-hari kita itu diskusi aja, harusnya pemerintahan nggak begini begini begitu. Boleh kritis tapi kita punya track yang betul-betul harus idealis yaitu memperbaiki taraf ekonomi kita dan yang lain-lainnya. Begitu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi teman-teman semua mari kita perjelas tujuan konsep hidup kita ya. Perjelas tujuan hidup kita. Goalsnya itu harus jelas nih teman-teman semua. Nah, pertanyaannya dari target-target tersebut ada singkatannya PJB. Ya, P yang pertama adalah punya apa? Teman-teman semua sudah sampai sejauh ini sudah punya apa, teman-teman? Nah, gitu ya. Sudah punya apa? Punya apa dalam artian uh, kaitannya dengan harta, aset dan yang lain-lainnya. Kita sudah punya apa? Punya kedudukan apa, gitu ya. Begitu, teman-teman semua. Cek gitu ya, selama 2021 sampai dengan bulan November ini prestasi apa yang sudah dicapai, teman-teman semua. Ya, gitu. Stop teman-teman semua, stop dengan keluhan-keluhan. Sudah nggak pokoknya mah harus pensiun nih mendengar MGFM mah. Harus pensiun dengan keluhan-keluhan gitu ya. Teman-teman cek sudah punya apa. Abu udah belum dapat bahasanya sudah bagus, belum dapat, belum punya. Daripada boro-boro Abu. Nah, kalau boro-boro Nah, mah negatif banget nih iya, iya. rangkaiannya tuh. Negatif dan mengecilkan diri banget. Tapi kalau misalkan belum tercapai ya Bu, belum tercapai. Ada dua kata, belum tercapai. Belum iya belum tercapai semoga begitu. Jadi kata-kata mari kita positifkan teman-teman semua. Dan yang kedua J-nya jadi apa teman-teman semua? Jadi apa? Jadi di tahun sekarang di bulan ini sudah jadi apa kita? Gitu. Sudahkah ada Iya. kedudukan? Sudahkah ada posisi yang kita dapatkan? Maka kita betul-betul jangan pernah ragu untuk meningkatkan prestasi kita.
jadi apa gitu, gitu ya. Sudahkah kita menjadi seseorang yang meningkat ilmunya ataupun belum? Apakah menjadi seseorang yang sudah siap menyongsong masa perbaikan ekonomi ini? Ah, belum juga. Ah, bahaya tuh teman-teman. Gitu ya. Selanjutnya B-nya itu bisa apa gitu itu. Nah, skill kita sudah bertambah belum? Kalau belum maka Ya. harus tingkatkan nih. Gitu. Dunia sekarang tuh the world in your hand. Jadi semuanya di tangan teman-teman semua. Dulu saya jadi pekerja wartel kan. Dulu tahun 2021. 2001 maaf, bukan 21, sekarang 21. Artinya apa? Artinya 20 tahun yang lalu itu ngehits banget itu, omsetnya itu keren banget gitu ya. Itu sekarang sudah tidak ada lagi itu ya, tidak ada lagi wartel, dan sekarang sudah berganti semuanya di tangan di handphone. Handphone pun semakin mengecil gitu ya, mengecil mengecil, dan smartphone semuanya ada di situ gitu teman. Yang nggak ada teh kulkas gitu ya, panggangan sate gitu nggak ada tuh di handphonenya gitu ya. Nah, bercanda lah teman-teman. Lalu apa yang harus kita lakukan teman-teman semua untuk memperbaiki ini semua? Setelah dievaluasi, maka kita harus mempunyai keberanian memulainya teman-teman semua. Berani memulai istiqomah, ya. Istiqomah berdoa, istiqomah melakukan kebaikan, istiqomah menebar manfaat, itu teman-teman semua ya. Terus yang kedua, memantaskan diri ya. Berani memantaskan diri teman-teman. Yang ingin punya rezeki banyak, otomatis apa yang harus dipunyai? Sedekahnya yang keren, silaturahminya yang bagus, um, santun dengan orang lain juga bagus gitu. Jadi jangan sampai kita punya punya pribadi itu yang tidak enak, tidak sedap dengan orang lain tuh. Gitu tuh. Jadi jangan sampai menjadi seorang yang mencolok gitu. Mencolok, tidak disukai orang lain itu kan nggak enak tuh kita tuh. Jadi artinya apa? Harus pandailah menyesuaikan diri. Harus pandailah bergaul. Harus tahulah apa yang tidak disukai orang lain begitu. Karena Rasulullah diutus ke dunia ini untuk apa? Akhlak nih teman-teman semua. Maka kita harus belajar akhlak dari Rasulullah SAW. Begitu teman-teman semua. Nah, yang ketiga, punyailah lingkungan yang baik gitu. Punyailah Ya. lingkungan yang baik gitu ya. Bagi teman-teman semua, kalau 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 kaitannya dengan kegiatan keislaman, otomatis harus punya komunitas yang baik, harus punya pengajian yang baik, punya target-target hafalan, punya target-target pengajian, punya target-target penambah keimanan di komunitas-komunitasnya itu. Penting banget begitu sahabat semua. Pun begitu dengan lingkungan bisnis gitu, karena memang saya pebisnis gitu. Teman-teman sudah punya komunitas bisnis belum? Kalau belum, harus punya komunitas bisnis teman-teman. Kenapa? Karena memang dengan berjumpa dengan orang-orang pebisnis, paling tidak eh, ketika kesulitan, otomatis ada yang harus betul-betul ya Allah ya Rahman. Iya, adalah teman yang yang bisa ditanya gitu. Nah, itu lingkungan penting. Bagi teman-teman contoh saja yang mau menikah gitu, yang mau menikah, saya selalu sarankan bergaulah dengan yang sudah menikah. Gitu. Kenapa? Paling tidak ada feel, ada pengalaman, ada rasa, oh begini ya yang sudah menggendong anak tuh, gitu. Ya. Gitu, teman-teman. Bayangkan kalau misalkan antum bertanya kepada orang yang belum menikah, jawabannya bagaimana? Menurut buku yang saya baca, menurut orang tua saya, itu kan beda tuh. dengan Nah, iya dengan dengan betul-betul. feel, dengan rasa gini. Menurut pengalaman saya sih begini. Ya, yang saya rasakan juga dulu persiapan pernikahan seperti itu. Tuh, rangkaian katanya Nah, sudah berbeda. betul-betul. Beda banget gitu ya. Yang keempat, sahabat semua, punyailah guru gitu ya. Punyailah guru dalam hal apapun teman-teman semua. Ya, dalam hal apapun gitu. Baca Quran harus punya guru. Ingin belajar fikih harus punya guru. Ingin belajar bisnis harus punya gurunya juga. Ingin menikah dengan rapih tanpa tanpa terjebak dengan pacaran harus punya Nah, murabiahnya, harus punya gurunya, harus ada pembimbingnya. Itu lebih baik daripada misalkan contoh tidak sedikit ya dalam bahasa bahasa saya lupa lagi ya. Maksudnya tuh saya tidak tahu dengan bahasa yang sekarang gitu. Kalau di zaman dulu 16 tahun yang lalu namanya virus merah jambu, Kang Irfan. Gitu. iya, iya. Aktivis-aktivis gitu, aktivis-aktivis, tapi ujung-ujungnya mah ya hati-hati, suka akhirnya pacaran juga. Kan Nah, nggak baik seperti itu. iya, Nah, iya. gitu ya. Hati-hati teman-teman semua. Nah, yang kelima, memulai rencana dan tuangkan dengan action teman-teman semua. Rencana, 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 action, action, action begitu. Jadi lakukan, sudah bertanya ke guru, sudah mempunyai lingkungan, sudah istiqomah berdoa, ya udah, lakukan saja. Do it now, lakukan sekarang juga teman-teman semua. Teman-teman punya target apa? Maka harus disiapkan dari sekarang. Misalkan contoh teman-teman semua,
mau bisnis kuliner gitu. Paling tidak sekarang teman-teman sudah siapkan gambar-gambarnya gitu ya, gambar-gambar jualannya itu teman-teman sudah siapkan, sudah sampaikan ke beberapa orang, ke beberapa relasi, minta nasihatnya, maka itu adalah action. Begitu sahabat semua, insya Allah ya. Nah, teman-teman semua bekerja, ada quote yang menarik, bekerja keraslah untuk bahagia dunia dan akhirat. Dan tanda kerja keras yang baik itu yang mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi yang sudah berkeluarga tentunya ataupun yang menjadi seorang anak pun, Iya. keluarga selalu menjadi alasan kita untuk semangat mewujudkan impian, gitu ya. Teman-teman yang belum menikah, bahagiakan orang tuanya, bahagiakan ibunya, bahagiakan ayahnya. Karena menjadi kebanggaan orang tua adalah kebahagiaan yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita masuk segmen selanjutnya, dan Kang Irfan, kita di akhir kita akan pilih interaksi terbaik dan akan mendapatkan Al-Quran cantik dari Syamil Quran, insya Allah. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Ustadz, alhamdulillah. Baik Abu, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas ilmunya ya di awal kebersamaan ini, langsung saja begitu ya Abu ke Baik, materi intinya begitu. betul betul. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Juga ini ada sahabat MQ yang bergabung di kebersamaan malam hari ini. Dia langsung melalui Zoom dengan Bunda Halimah juga Ibu Herwati begitu ya. Mungkin nanti akan ikut menyapa di kebersamaan kita selanjutnya di segmen selanjutnya ya Abu. Siap, insya Allah. Baik, alhamdulillah. Baik, Abu mohon izin kita akan jeda terlebih dahulu Abu. Baik. Di segmen ini kita akhiri dulu begitu. Dan baik sahabat MK, tentunya di kebersamaan kita malam hari ini boleh Anda bergabung menyampaikan atensinya baik melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 081122411027. Jangan lupa juga tentunya sertakan nama, usia dan alamat Anda. Juga atensi Anda sahabat MK yang ingin Anda sampaikan ya di kebersamaan kita malam hari ini, boleh Anda kirim di 081122411027. Sahabat MK, kami akan kembali tentunya menghadirkan perbincangan kami bersama dengan guru kita Abu Faris di malam hari ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.